guys, selamat siang. Ntar lagi nih aku mau berangkat, aku mau ketemu klien aku. Dia adalah seorang calon legislatif gitu ya, caleg untuk DPRD tingkat provinsi gitu. So aku mau ngedampingin dia karena dia adalah klien aku yang hari ini mau talk show. Nah sebelumnya ini untuk bridging aja gitu ya. Karena klienku ini adalah seorang bapak yang bapak-bapak banget gitu, maksudnya bukan yang flamboyan atau yang gimana gitu ya. Dan tampilan dia juga sederhana gitu ya, maksudnya ya gimana sih bapak-bapak pada umumnya gitu kan. So dalam bermake up dan menampilkan diri kita juga harus smart gitu. So aku mau pakai make up yang sederhana aja gitu, tapi tetap terlihatnya itu rapi, sopan dan tidak dominan gitu. Oke, langsung aja kita tadi ini aku udah skincarean gitu ya. So ini aku mau langsung pakai dari masih sama yang kemarin, pakai makeover. Ini cushionnya gitu. Ini aku suka banget gitu ya karena dia itu apa ya, kayak ya memang two in one lah ya gitu. Jadi kayak foundationnya sudah merangkap dengan bedak gitu loh. Jadi kayak ya liquid foundation apa ya, jadi kayak foundation tapi dia udah ada kandungan bedaknya gitu loh. Langsung aja ini pakai foundation cushionnya di seluruh area wajah. Kalau dulu aku tuh dibilangnya gini, kerja di dunia marketing itu kita kayak harus punya 1001 wajah gitu. I don't know, tapi kayak aku kayak ngerasa itu tuh apa ya, sounds kayak negatif gitu loh. Tapi kalau dipikir-pikir ada benernya juga gitu, karena kita tuh kayak harus bisa menempatkan diri tergantung daripada klien kita gitu. Maksudnya mungkin kata-katanya itu kayak agak negatif ya kedengarannya, dalam artian kayaknya kok lu kayak bermuka dua gitu kan, atau kayak apa ya, lu munafik kayak gitu kan. Tapi mungkin tujuannya sama gitu dengan yang tadi aku bilang, bahwa kita tuh kayak harus smart gitu kan, tapi tujuannya tuh sama gitu, bahwa kita tuh harus pintar-pintar menyesuaikan diri. Mungkin maksudnya tuh kayak gitu, bukan mungkin, maksudnya tujuannya adalah kayak gitu loh. Tapi kata-katanya, pemilihan kata-katanya lebih tepat ya gitu kalau menurut aku. Jadi kayak gini, ketika kita ketemu dengan klien yang apa namanya, secara tampilan gitu ya, dia bukan orang yang dandan gitu kayak flamboyan gitu. So kita juga kayak jangan terlihat kayak dominan gitu, yang dandannya tuh kayaknya apa ya, kayak mendominasi banget, kayaknya pengen terlihat banget gitu kan. Ya taulah gitu maksud aku ya. Jadi maksudnya tuh kayak yang apa ya, sorry to say, bukan mendiskreditkan satu profesi, tapi kalau kayak SPG identik gitu ya dengan tampilan yang apa ya, mungkin kayak agak di atas standar lah gitu. Maksudnya dia nggak sesimpel orang pada umumnya gitu, agak-agak dandanannya tuh kayak agak berlebih gitu loh. Tepat-tepat aja gitu, cuman karena memang sesuai dengan profesi gitu kan, tujuannya apa sih gitu, mungkin untuk terlihat menarik gitu kan di depan klien gitu. Nah tapi kalau aku pribadi, karena aku adalah marketingnya itu bisa berhubungan dengan banyak background profil orang, so harus pilih-pilih juga gitu loh.
Nah, jadi setiap kliennya apa ya kita sesuaiin gitu. Mungkin itu maksudnya yang 1001 aja itu tuh kayak itu gitu, kita smart dalam menampilkan atau menyajikan diri kita gitu loh. Nah, ini yang kedua aku mau pakai bedak tabur aja. Ini tuh yang dari makeover juga. Ini itu buttermilk shade-nya. Ini aku buka dulu ya. Agak harus ini karena aku nggak dibuka si ininya nih, belum aku buka. Oke. Ini aku pakai sponge-nya biasa ya, di under eye dulu. Kenapa? Supaya mata kita kayak lebih fresh gitu loh. Si bayangan hitamnya tuh lebih ke tutup, lihat kan tuh, ini dengan ini kelihatan ini lebih cerah dan kayak lebih naik ya gitu. Ini kayaknya agak turun, maksudnya bukan agak, lebih turun. Nah, di bagian under eye gitu. Oke. Nah, ini kalau ada lipetan ya maklum lah ya, faktor U. Terus kita mau pakai juga di sini. Oke. Tuh di titik-titik yang mungkin agak bisa apa sih, kayak di letter T-nya itu di bagian mana. Jadi biar dia tidak oily atau berminyak. Setelahnya kita rapihkan aja seluruh permukaan wajah. Ada pertanyaan nggak sih kalau ujung-ujungnya keseluruhan ngapain tadi di bagian-bagian itu gitu kan? Bedanya adalah kalau yang tadi itu kayak lebih teliti gitu, kita pakai ininya tuh lebih teliti. Kalau yang ini tuh langsung nggak usah se-detail yang tadi gitu loh. Nah, ini langsung aja. Jatuhnya si daerah-daerah tadi itu yang pertama itu jadi kayak double cover gitu kan. Oke, gini tuh kan langsung terlihat fresh. Nah, jangan lupa bagian lehernya supaya nggak belang. Dan pemilihan make up hari ini tuh adalah untuk tampilan yang fresh gitu, karena aku juga ketemunya tuh masih yang siang hari gitu, jam 3-an lah. Jadinya pemilihan warnanya yang cerah. Nah, ini aku mau pakai dari Jafra. Itu apa ya, kayak ini adalah cream blush gitu, Cashmere Peony. Warnanya pink gini. Nah, ini tuh bisa untuk 3 area eyeshadow, bisa jadikan eyeshadow, blush on sama lipstick. Kita coba. Pertama kita pakai untuk area mata. Tuh, kalau kalian nggak ngerasa ini kok kayak agak lenong gitu ya, tenang aja karena ini tuh nanti bisa kita tipisin dengan bedak. Nah, ini jangan lupa di bagian bawahnya dikit biar nggak numplok di atas ya. Nah, kita cobain kalau pakai jari itu dia lebih ini nggak sih, apa namanya, sama aja nggak sih hasilnya tuh. Wow, ternyata kalau pakai kuas dia lebih pigmented daripada pakai jari, atau kayak kurang tebal ya. Pakai lagi tuh, sama nggak sih? Kalau aku lihat di sini, aku nggak tahu di kamera itu lebih jelas atau enggak, tapi kalau aku lihat sendiri lebih hasilnya lebih bagus kalau pakai kuas guys. Kenapa? Karena kalau kuas itu bulu-bulunya itu ya maksudnya udah didesain sedemikian rupa ya, namanya juga kuas untuk make up gitu kan. Berarti kan sebagai tools yang lebih tepat ya dalam bermake up gitu. Tapi tapi kalau misalkan kalau pakai jari dia itu permukaan make upnya itu jadi nggak rata gitu loh,
nggak rata gitu. Terlihat yang ini lebih bagus ya daripada yang ini. Jadi itu kayak tebal tipisnya tuh kayak nggak begitu pas gitu. Kita rapihin dulu. Penggunaan eyeshadow-nya itu lebih daripada di sini ya, jadi agak ke atas sedikit, tapi jadi dia tuh kayak untuk tipis-tipis aja gitu loh. Tapi ketika kita ngobrol, si eyeshadow tuh nggak habis gitu loh. Jadi pas kita melek gini, kayak kita ngobrol, kalau gini kan pasti kelihatan. Nah kalau pas gini, pas kita ngelipet, dia tetap ada. Gitu kan kadang-kadang kalau kita cuma dibikin di kelopak kecilnya itu tuh, dia nggak muncul gitu loh. Nah ya, oke. Kemudian kita mau pakai dia untuk blush on. Tuh. Jadi penggunaan blush itu juga macam-macam guys gitu. Maksudnya dengan cara yang dengan produk yang sama gitu, tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Contoh, kuas ini kan lebih rapet gitu, makanya di sini lebih pigmented. Tapi produk yang sama dengan kuas yang lebih jarang-jarang, dia menjadi lebih dan panjang gitu ya. Dia menjadi hasilnya lebih tidak sepekat yang eyeshadow gitu ya. Tuh, ya kan? Jadi pakai warna-warna cerah gitu, jangan kita pakai siang hari tapi pakai smoothie eyes gitu kan. Nah kemudian untuk bibir, kita mau coba ini untuk di bibir kita. Ini kan bibir aku warnanya tuh nggak agak gelap ya gitu. Kalau kita langsung pakai nggak bagus. Kalau di kamera kayaknya bagus-bagus aja. Kalau aslinya aku lihat dia kurang bagus. Jadi basicnya menurut aku harus di tuh, kayaknya harus dikasih ini dulu. Ini aku pakai base-nya itu warna yang agak nude gitu dari New Face. Kalau udah tercover, kita biarin dia kering dulu ya, supaya baru nanti kita apply si cream blushnya di bibir. Nah, dalam rangka supaya makeupnya tidak terlalu dominan, ini pakai eyeliner.
karena aku ngerasa si eyeshadownya ini cukup udah gimana ya, dia kayak agak merah gitu. So aku nggak mau pakai alis yang ngeblok. Tadinya aku mau pakai pensil alis, tapi kayaknya aku pikir udah deh pakai maskara aja supaya apa ya, nggak lenong banget gitu loh. Karena tadi aku bilang harus menyesuaikan dengan klien gitu kan. Karena kliennya sederhana, so aku pakai juga makeup yang sederhana aja. Nah, oke, udah gini aja. Nah, udah gitu. Apalagi nih? Udah kayaknya. Nanti aku pakai kacamata sih. Jadi si eyeshadownya nggak terlalu yang kelihatan banget gitu ya. Udah. Oke. Jadi tampilan makeupnya itu intinya adalah cerah gitu, supaya membawa pencerahan. Oke. Nah tadi yang tadi aku bilang ini mau dipakein cream blushnya untuk di bagian bibir. Kita coba apply ya. Apa lebih bagus kayak gini aja udah bagus? Bagus kan? Bagus ya? Jadi kayak lebih cerah lagi gitu loh. Jadi yang konsep apa ya, dengan satu produk itu bisa untuk 3 fungsi. Jadi untuk eyeshadow, untuk cream blush gitu, ini dan lagi untuk bibir. Ini kayaknya nggak tahu deh, ini udah cukup sih, cuma diratain lagi aja. Kalau mau pakai bedak lagi juga boleh, kalau nggak juga ya udahlah. Supaya makeupnya ngeset, kita pakai setting spray dulu. Enak banget, segar. Ya ampun, aku tiba-tiba jadi kayak biasanya kalau eyeshadow aku tuh pakainya yang nuansa coklat gitu ya. Kalau ini dulu pertama kali nih gitu, kalau aku ngeliat orang pakai eyeshadow kayaknya warnanya merah tuh gimana gitu ya. Tapi kok sini kayaknya oke-oke aja sih, yang penting cocok gitu. Oke, kayak gini aja. Nanti aku paling pakai kemeja casual aja gitu ya. Dan doakan supaya aku tetap semangat dalam menghandle klien-klienku, dan semoga calon-calon legislatif kita ini bisa membawa perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Merdeka! Nah guys, ini dia penampakan dari hasil makeupku. Kalau dibilang serba pink, iya. Jadi matanya pink, pipinya pink, bibirnya juga pink. Tapi I think this is good enough ya gitu. Dan aku juga satu lagi kemejanya pink nih guys gitu. Latihan buat minggu depan kita nyoblos gitu ya. Jangan lupa pakai pink ke TPS gitu ya. Jadi ya udah gitu aja. Ini aku lagi di jalan. So mudah-mudahan kalian suka dan makeup aku ini bisa jadi untuk referensi buat kalian. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye.